Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Ya, dan saudara penyelenggaraan angkutan laut Indonesia masih dihadapi oleh berbagai tantangan. Ditambah lagi di tengah pandemi COVID-19 menjadikan kinerja pelayaran dirasakan semakin sulit. Namun kalangan industri pelayaran berharap adanya stimulus lain guna mendorong kinerja di bisnis pelayaran. Dan sebagian kalangan menilai kolaborasi antara industri pelayaran, pemerintah, otoritas jasa keuangan, dan perbankan perlu ditingkatkan guna untuk menghadapi kondisi ini. Ya, pagi ini kita akan membahas terkait stimulus bisnis pelayaran di tengah pandemi. Saudara, kita juga sudah terhubung secara virtual bersama Ketua Umum Indonesia Nation Ship Owners Association atau NISA, Ibu Karmelita Hartoto. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Dan juga Andi, sudah Mbak Regina. ya, dan juga sudah bergabung bersama kita Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Bapak Syarif Abdullah Al-Qadri. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ya, kita akan menuju ke Ibu Karmelita terlebih dahulu. Ibu sebagai Ketua INSA, bagaimana Ibu melihat bisnis pelayaran di tengah pandemi saat ini, Bu? Sangat berat ya Mas ya. Memang bukan hanya di pelayaran saja, tapi saya rasa di sebagian besar dari usaha-usaha ya. Kapal-kapal penumpang sendiri menurut penurunan pendapatan itu sampai 75-100%. Karena waktu awal PSBB itu kan terjadi penutupan dari pelabuhan-pelabuhan ya Pak, dan terminal juga. Sektor daripada lainnya seperti tanker, kontainer, offshore, tank and barge juga mengalami penurunan yang cukup drastis, 25-50% ya Pak ya. Dan kami juga mengalami terjadinya penaikan piutang dagang karena shipper juga lagi mengalami kesulitan sehingga berakibat pada terganggu dengan cash flow kami Pak. Industri pelayaran dunia juga harus mengurangi space mereka karena pandemik ini sebagai respon penurunan distribusi barang di mana banyak negara-negara melakukan lockdown yang dimulai di Cina. Ya, baik Ibu Karmelita tadi menyampaikan memang penurunannya sangat drastis begitu ya Bu di bidang pelayaran ini sendiri. Bahkan data statistik pun juga menunjukkan penurunan yang sangat drastis ini. Sebetulnya Bu, stimulus apa sih yang kita butuhkan untuk mendongkrak bisnis pelayaran ini sendiri? Ya, sebenarnya kami sudah meminta kepada pemerintah beberapa stimulus, tentunya banyak sekali yang misalnya BNPB kita harapkan ada penurunan ya Pak ya. Lalu juga kita mintakan penanggulangi daripada atau pengurangan daripada biaya-biaya tarif-tarif dari pelabuhan. Memang sudah ada penundaan pembayaran gitu, tapi kalau mungkin ada pengurangan daripada tarif-tarif di pelabuhan akan lebih menarik lagi mungkin bagi kawan-kawan kami. Tentunya selain daripada itu juga banyak hal lain ya yang kita harapkan dari pemerintah untuk memberikan pinjaman kita atau penundaan daripada pembayaran utang-utang kami. Ya, Bu. Berikut ini kita akan beralih terlebih dahulu ke Pak Syarif. Pak Syarif, Anda juga sebagai Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, kalau melihat seperti ini kondisinya bagaimana kalangan DPR RI melihat masalah bisnis pelayaran di tengah pandemi? Dan juga apakah memang kolaborasi atau kerjasama yang bisa ditingkatkan untuk mendongkrak kembali kinerja bisnis pelayaran tersebut, Pak? Iya, jadi memang di masa pandemik ini ya karena semua sektor ya. Ya. Saya kira tidak hanya sektor transportasi, Ya, betul. ya sektor-sektor lain pun juga mengalami masalah yang sama. Dan ini pandemi ini memang membawa musibah, merusak seluruh tatanan, termasuk tatanan sosial, budaya, ya. Jadi ya biasa kita bersalaman kan enggak bersalaman sekarang tuh tatanan budaya kita. Tatanan sosial kita biasa bersilaturahmi sekarang mengurangi. Termasuk persoalan ekonomi. Berkaitan dengan memang masalah transportasi ya transportasi pelayaran memang cukup mengalami pukulan ya.
Kalau kita lihat data itu dibandingkan 2019 itu di 2020 ini ada penurunan ya tadi betul hampir 50% ya, 45%. Ini tentu merupakan pukulan yang cukup berat. Kemudian tetapi ada kenaikan di sektor angkutan penyeberangan. Nah, mungkin ini hasil data kami itu sekitar 6%. Mungkin sekarang orang lagi banyak ke beberapa daerah umpamanya Sumatera, kemudian Bali, ya penyeberangan yang bisa dilakukan penyeberangan itu, kemudian daerah-daerah lain banyak menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi. Ya, mungkin tidak mau pakai kendaraan umum atau dengan pakai pesawat, tapi mereka pakai mobil atau kendaraan pribadi lewat penyeberangan yang ada, sehingga mungkin itu mengalami kenaikan. Dalam rangka untuk ini saya sepakat memang ada beberapa juga yang harus menjadi perhatian, tapi sudah menjadi kebijakan pemerintah berkaitan umpamanya penundaan pembayaran, pinjaman-pinjaman. Kemudian ya tentu mungkin ada beberapa sektor ya ini tentu kita harus bicarakan, memang bukan domainnya Komisi 5, tapi itu berkaitan dengan berkaitan dengan jasa-jasa pelabuhan. Ya, kalau pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo ya tentu memang regulasi yang di Komisi 5, tetapi Pelindo itu juga merupakan badan usaha milik negara BUMN, jadi mitranya di Komisi 6. Namun dengan demikian ya tentu ini merupakan satu juga solusi-solusi berkaitan dengan memberikan insentif terhadap angkutan laut yang mengalami pukulan terhadap musibah pandemik ini. Jadi ya saya pikir ini perlu untuk kita bicarakan terhadap beberapa keringanan-keringanan beban umpamanya bayar retribusi, kemudian yang lain-lain, sehingga ya mengurangilah beban daripada perusahaan angkutan itu sendiri. Ya, Saya baik. kira itu, Mas. Ya, Pak Syarif, tadi Anda berbicara juga mengenai keringanan-keringanan beban. Tadi Ibu Karmelita juga sempat membahas terkait dengan stimulus begitu ya Pak. Nah, Bapak sebagai anggota DPR ini sendiri Pak, apakah Bapak melihat stimulus yang diberikan pemerintah saat ini sudah cukup Pak? Ya, saya kira tentu kita akan lihat nanti apakah memang sudah bisa menunjang ya untuk memberikan solusi itu. Kalau memang diperlukan, ya tentu nanti kita akan lihat berkaitan dengan kebijakan itu, kemudian juga kemampuan fiskal kita, berkaitan dengan masalah yang dialami oleh pihak perusahaan. Ya mungkin kita membuka diri lah Mbak. Artinya sebagai wakil daripada rakyat ya DPR, kebetulan saya juga di pimpinan Komisi 5, ya kita membuka diri untuk terus membicarakan dalam rangka untuk supaya beberapa sektor ini tidak terlalu mengalami pukulan yang terlalu berat sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sektor ekonomi kita juga kan harus bergerak. Artinya angkutan punya peran penting dalam rangka untuk menggerakkan roda perekonomian. Ya baik Pak Syarif, saya akan beralih ke Ibu Lita terlebih dahulu. Bu Lita, melihat fenomena dan juga keadaan saat ini, lantas stimulus seperti apa yang memang betul-betul dibutuhkan oleh industri pelayaran di tengah pandemi saat ini Bu? Saya terus terang pernah mengusulkan pada pemerintah untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan seperti pembiayaan infrastruktur, di mana tentunya pelayaran bisa dianggap sebagai jembatan, ya. Artinya pembiayaan infrastruktur itu dengan tenor yang panjang dan tentu interest rate yang rendah. Tapi sampai hari ini kami katanya masih belum diberikan atau mungkin belum ada solusi dari pemerintah untuk ke arah sana. Mungkin itu salah satunya yang kita perlukan.
Baik, Ibu Karmelita, terkait dengan itu stimulus yang saat ini paling dibutuhkan ya Bu. Namun pemerintah juga telah merealisasikan sejumlah stimulus begitu Bu. Untuk ya ini ada dispensasi perpanjangan sertifikat kapal dan juga sertifikat crewing. Serta dispensasi pemberlakuan penundaan docking untuk kapal yang sedang dalam masa operasional. Nah, apakah stimulus ini cukup Bu untuk membantu bisnis di tengah pandemi? Kami sangat appreciate bahwa Kementerian Perhubungan telah memberikan penundaan dalam hal tersebut. Kami juga mendapatkan dari Pelindo dengan adanya penundaan dengan pembayaran ya untuk kapal-kapal kami bersandar. Tapi kami tentunya akan mengharapkan hal yang lebih dari itu. Ya, Mengharapkan tentunya. hal yang lebih, Bu Lita? Ya, juga dari perbankan kami tentunya, penundaan-penundaan dari pembayaran cicilan kami misalnya. Baik, saya akan beralih terlebih dahulu ke Pak Syarif. Pak Syarif, kalau kita melihat saat ini skema pembiayaan Pak Syarif bagi angkutan laut masih berjangka waktu yang pendek dengan beban bunga yang cukup tinggi begitu ya Pak Syarif. Nah ini padahal angkutan laut juga merupakan sektor usaha yang padat modal dan juga padat karya dengan tingkat pengambilan investasi yang panjang begitu. Bagaimana Anda melihat permasalahan tersebut Pak Syarif? Ya, berkaitan dengan persoalan ini ya tentu pemerintah dalam hal mengambil kebijakan-kebijakan seperti ini ya tentu akan mempertimbangkan dari beberapa hal. Ya saya yakinlah pemerintah untuk mencarikan solusi-solusi yang bisa untuk meringankan ya. Artinya bukan meniadakan sekali kesulitan tapi paling tidak meringankan persoalan di bidang sektor angkutan transportasi ini. Untuk supaya mereka tidak terlalu jauh mengalami pukulan. Berkaitan dengan penurunan bunga, kemudian juga jangka waktunya, saya kira pemerintah lagi sedang mengkaji lah. Memang kemampuan juga sektor keuangan kita berkaitan dengan pandemi ini kan semua sektor juga terkoreksi ya, sehingga banyak hal-hal yang rasakan cukup sulit. Tapi kita bersyukur negara kita masih bisa tetap survive dalam rangka untuk menggerakkan terhadap sektor-sektor ekonomi. Saya kira ini usulan yang tentunya disampaikan oleh pihak INSA ya atau dari sektor angkutan. Ya tentu ini merupakan kajian kita yang untuk kita bicarakan dengan pemerintah. Kita juga akan mendengar pertimbangan-pertimbangan untuk berkaitan dengan masalah yang sudah diusulkan itu. Saya kira itu, Mas. Ya baik, tentunya harapan kita bersama tidak terlalu jauh mengalami penurunan untuk bisnis pelayaran ini sendiri ya Pak. Dan juga stimulus-stimulus yang juga tadi sudah disampaikan oleh Ibu Karmelita ini dapat dipenuhi untuk membantu pelayaran sendiri di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih Ibu Karmelita Hartoto, Ketua Umum Indonesian National Ship Owners Association atau INSA, dan juga Pak Syarif Abdullah Al-Kadri, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Ya, Mbak. Ya, saudara, perbincangan tadi menjadi akhir jumpa kita di Klik Indonesia Pagi hari ini. Beserta kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anggi DJ. Dan juga saya Regina Valeria, tentunya terus mengimbau Anda untuk mengingat pesan Ibu, yaitu mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.